Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri kini memiliki 1.179 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan 18 gudang ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Secara kasat mata, ini terdengar positif, membantu pemenuhan gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan. Tapi mari kita bedah secara kelembagaan. Dalam desain negara modern, fungsi kepolisian adalah penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Ketika institusi penegak hukum mulai mengelola rantai pasok pangan yang mencakup pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan anggaran, muncul dua pertanyaan besar. Pertama, soal kompetensi dan fokus. Apakah ekspansi fungsi ini justru mengalihkan energi dan sumber daya dari tugas utama Polri? Kedua, soal tata kelola dan akuntabilitas. Sektor logistik pangan dikenal sebagai salah satu sektor paling rawan korupsi karena melibatkan volume barang besar dan kontrak pengadaan yang kompleks. Jika institusi dengan kewenangan koersif juga mengelola bisnis logistik, maka potensi konflik kepentingan meningkat. Kita harus membedakan antara kolaborasi dan dominasi. Polri bisa mendukung distribusi dalam situasi darurat, tapi menjadi operator permanen dalam sistem pangan, itu wilayah kementerian teknis dan lembaga sipil. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemisahan fungsi yang jelas. Semakin luas kewenangan tanpa pengawasan independen yang kuat, semakin tinggi risiko penyimpangan struktural. Pertanyaannya bukan soal niat baik. Pertanyaannya adalah, apakah model ini memperkuat tata kelola negara atau justru menciptakan ruang abu-abu baru? Karena dalam negara hukum, setiap ekspansi kekuasaan harus diikuti ekspansi pengawasan. Kalau tidak, yang lahir bukan pelayanan publik, melainkan konsentrasi kekuasaan.